Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kasir kita, guys ya. Cuman kali ini kita nggak akan melanjutkan pembuatan transaksi dulu ya. Sebenarnya transaksinya sisa dua, itu pembelian sama return pembelian. Cuman kalau dibuat video transaksi kayaknya terlalu panjang banget. Jadi saya mau buat video pendek. Kali ini itu kita akan membuat menu cetak barcode ya, guys ya. Jadi kita akan membuat menu cetak barcode, terus di next video cetak label, dan mungkin menu pergantian password atau apapun lah ya. Cuman yang pasti saya ingin membuat beberapa video pendek dulu, baru dilanjutkan video transaksi gitu ya, biar nggak terlalu panjang semua videonya gitu, guys. Oke. Di sini kita akan menggunakan Jaspersoft Studio lagi. Ya, jadi kita nggak pakai iReport Designer yang diinstal di plugin NetBeans, tapi kita pakainya Jaspersoft Studio. Teman-teman kalau misalnya mau lihat cara installnya, cara penggunaannya, itu saya ada videonya ya. Cari aja di, kayaknya baru-baru minggu-minggu kemarin saya upload. Nah, kali ini kita akan buatnya di sini ya, biar terbiasa di sini sih. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah buka Jaspersoft Studio ini ya. Kebetulan memang kemarin ada buat project satu laporan sekolah ya, yang buat tutorial yang sebelumnya. Cuman kali ini kita akan buat project baru lagi untuk dikhususkan aplikasi kasir kita ya, guys ya. Jadi pertama di sini kita akan buat project new project ya. Kita pilihnya Jasper Report Project. Next, namanya di sini saya bikin mungkin report kasir ya. Sebenarnya bukan berarti isinya report semua kali ini, cuman emang biar di apa ya, dikumpulkan di project ini gitu ya. Karena nanti nggak hanya ada report, tapi ada kayak stroke ya, terus tadi cetak label, cetak barcode ya, video kali ini cetak barcode, terus pastinya juga dan laporan-laporan yang mungkin akan kita butuhkan di next video-videonya. Oke, di sini kita buat nama projectnya report kasir. Tampilannya seperti ini ya, dan ini saya masih belum tahu ini kenapa merah kayak gini ya. Nggak tahu, dia mungkin minta flash apa, class pad atau apa gitu. Saya nggak bisa coba memperbaikinya kayak kemarin. Jadi kita hapus saja ya, teman-teman. Kalau misalnya tahu ini penyebabnya apa, boleh deh komen di bawah. Jadi di sini saya remove aja. Ini apply and close kayak gini ya. Nah, di sini oke, pertama kita akan buat report cetak barcode ya. Saya nambahin report ya emang karena di sini Jasper report ya, guys. Tapi sebenarnya bukan report, tapi lebih ke kayak kita akan membuat output cetak barcode gitu ya. Sini di sini kita blank aja ya, blank. Karena di sini kita akan membuat cetak barcode-nya itu menggunakan yang ada di dalam bayang saya itu menggunakan printer apa ya, thermal printer ya, printer yang kecil gitu, guys ya, yang dikhususkan untuk nyetak barcode. Di sini saya buat namanya mungkin cetak barcode gini ya, cetak barcode. Next, terus di sini kebetulan kayak saya kemarin sudah saya koneksikan dengan database saya. Teman-teman kalau misalnya belum, bisa dikoneksikan aja ya. Caranya ada di video yang sebelumnya, video yang cara penggunaan Jaspersoft Studio ini kayak gitu sama sih. Di sini sudah saya konekkan. Wait, kenapa nggak mau nih? Sebentar ya, saya cek service dulu. Kayaknya service MySQL-nya mati. Oh ya, benar mati. Saya start dulu ya, guys ya. Oke, sudah start ya nih. Sudah jalan MySQL-nya. Teman-teman kalau pakai SMPP bisa di start dulu di MySQL-nya ya. Kita pilih lagi yang ini, kasir. Double klik. Oke, nice. Terus di sini kita pilih DB-nya kita itu DB kasir ini. Karena kita mau nyetak barcode itu ada di produk sini. Kita pilih diagram, kita geser. Nah, di sini kita hanya butuh barcode doang ya. Tidak ada yang lain, jadi kita centang barcode doang. Nih. Kita next. Di sini kita masukin filenya, next, dan kita finish karena kita nggak ada grup-grupan.
Nah gini, saya buka dulu printer thermal yang ini nih, yang ukurannya 58 mm, nggak tahu itu 58 mm panjang kertasnya atau apanya ya nih. Nah yang ada bayang saya ini kayak gini nih. Kemarin tuh ada nyetak barcode. Nah kayak gini guys nih. Nah ini kan dia barcode-nya dicetak ya di sini ya. Nah jadi alur logika yang saya dapat ya, kita nyetaknya bakal menggunakan ini printer thermal printer barcode 58 mm. Jadi di sini kertasnya akan kita sesuaikan, anggapan aja lebarnya itu 58, tingginya bakal menyesuaikan ya guys ya. Jadi di sini kita ke, teman-teman bisa diklik ininya, terus ke cetaknya nih, sebelah kiri bawah diklik, kita geser ke bawah, edit page formatnya di sini kita ubah jadi milimeter unitnya. Nah ini kita kecilkan ya, mulai dari lebarnya mungkin 58 atau 60 kali ya, segini. Nah ini sini sebenarnya menyesuaikan sih, cuman di sini kita buat 60 lagi. Coba kalau kotak ini mungkin sorry loh, nah segini ya. Nanti kalau misalnya tingginya terlalu kecil nanti kita tinggiin lagi jadi 60 kali 30 segini. Nah di sini kita kan hanya butuh itu detail ya, kita nggak butuh kolom header, page header, title. Jadi kita remove aja, kita remove di sini ya, remove page header juga. Nah kalau dia di remove tadinya hitam gini jadi abu-abu. Kolom header juga tidak pakai, karena kalau teman-teman cek di sini, nah ini kan hanya isikan barcode ya, tidak ada title atau apapun. Detail kita biarkan, kolom footer kita remove, page footer kita remove, summary kita remove, dan background pun kita remove aja ya. Nah jadi hanya pure detail tok di dalamnya. Nih kita zoom, kontrol tahan terus scroll ke depan ya. Ini nah kayak gini deh. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah menseleksi datasetnya itu adalah ini ya, itu adalah barcode. Jadi kita tarik di sini tuh field ya, di sini bakal ada fieldnya, kita drag sini. Nah ini labelnya kita hapus karena kita nggak pakai. Bentar, kita oke. Nah segini. Sorry, bukan ini deh, ini kita close aja. Kita pakai barcode ya guys, kita langsung barcode. Di sini di sebelah kanan palette bawaan di Jasper Shop Studio ini itu ada barcode. Nih, kita drag sini. Nah, dia akan meminta kita mau pakai kode barcode yang kayak gimana. Umumnya yang digunakan tuh kode 128 ya, setahu saya, dan kita tinggal pilih kita library-nya mau pakai barbecue atau barcode 4J. Nah saya sebelumnya belum pernah pakai yang ini, jadi saya pakainya yang ini ya guys ya. Jadi kita pakai yang kode 128 ini, kita klik, kita finish. Nah gini. Tinggal kita sesuaikan panjang lebarnya. Nah terus nah gini. Oke, nah ini kan dia ana margin ya, ana margin kanan kiri atas ya. Kita bisa ngedit margin itu di sebelah kanan guys. Itu nah di sini nih, misalnya marginnya kita ganti 10 aja ya, 10. Terus left margin 10, kanan 10, atas 10. Nah ini guys. Nah selanjutnya ini kayaknya terlalu tinggi, segini aja. Oke gini, kita mentokin ke ini ya guys ya. Nah kan gini. Nah misalnya kita mau nambahin angka atau barcode ID-nya ya, jadi kita klik ya, kita ke barcode sini, terus bentar, oh ini bawah ya, rotation draw text, kita centang, bakal muncul kode nih. Nah di sini teman-teman kalau misalnya mau ngatur tinggi ini,
tinggi dari kode barcode-nya. Di sebelah kanan tuh ada nih bar width, bar height ya. Jadi misalnya kita pengen 50, dia bakal 50 ya. Oh, nggak bisa. Soalnya tingginya tadi kan 30 ya. Sorry. Misalnya di sini 30 gitu. Atau sesuaikan lah ya teman-teman beberapa. Pastinya saya nggak bisa ngetes langsung karena nggak punya printernya. Jadi di sini kita anggapannya aja ya, misalnya tingginya berapa gitu ya. Nih. Ini 10. Paling tinggi dari ini kita tambahin deh ya. Kita edit format. Kita buat misalnya 40 kali ya. Segini. Sudahkah? Oke, nggak ada perubahan kayaknya. Milimeter coba lagi. Kalau 50. Enter. Tidak ada perubahan ya guys ya. Kita save dulu deh. Kita tes preview. Tampilannya kayak gini. Ya. Dia kecetak 2. Coba deh. Ini kita kosongkan dulu ya teksnya. Kita mau ganti ID ini dengan field barcode-nya. Jadi berdasarkan di database ya. Jadi kita code express-nya ini kita klik. Nah, ini kita hapus dan kita ganti dengan field yang sudah kita seleksi tadi ini. Finish. Ini coba kita tingginya kita naikin dulu deh. Misalnya jadi 20. Oke. Oh, kecetaknya 2. Kecetaknya 3 ya guys ya. Cuman yang satunya itu di halaman berikutnya. Dia nggak satu dalam satu halaman. Berarti di sini sorry saya koreksi lagi, untuk layar panjangnya itu sebaiknya bisa di segini sih, bisa segini atau nggak bisa mentok tingginya itu default aja. Tadi itu defaultnya berapa ya? Saya lupa dah. Saya geser dulu misalnya A4 297 ya guys ya. Ini tingginya. Nih, terus kita ke custom lagi. Sebentar. Nah, ini kita. Nah, gini. Nah, kalau kayak gini kita cetak. Nah, harusnya dia bakal kecetak semua dalam satu halaman. Cuman ya boros ya guys ya. Harusnya apa namanya? Dia jadi kertasnya itu nanti nggak tahu nanti dia kecetaknya ke semua kah atau nanti tergantung anak isinya di berapa gitu ya. Oke, nah ini kebetulan rata ke tengah ya, karena tadi udah kita ganti dengan kode ekspresinya dengan field di database ya. Dan di sini tingginya kayak cukup deh menurut saya, atau kita tinggiin lagi bisa nggak ya? Misalnya 60, bisa 70. Oke, bisa, nice, 70 aja ya, segini. Sekali lagi nih tergantung kondisi printernya nanti ya. Cuman di sini kita beranggapan mungkin tingginya segini gitu ya. Dan untuk lebarnya mungkin saya buat 80 aja deh. 80 bisa nggak ya? Milimeter 80. Sorry, kalau ini tadi dia 70 pixel, sorry ya guys ya. Coba kita pakai satuan pixel deh. Ini kita bikin 70 ini ya. Nah, terus kita preview. Nah, gini guys, better gini ya. Jadi kecetaknya satu halaman tok, tapi dia semua masing-masing ini ada halamannya. Masing-masing halaman ada isinya ya. Nice. Gini ya. Mungkin kayak gini formatnya, dan saya di sini akan buat sedikit percabangan. Jadi percabangan itu ketika misalnya si user ini tidak melakukan masukin barcode ID, dia akan mencetak keseluruhan ya. Tapi kalau misalnya si user ini mau nyetak hanya satu barcode tok, jadi pilihannya cuma bisa satu barcode atau semua. Nah, kalau satu barcode tok, nanti kita akan menyetak satu barcode yang sesuai ID yang dimasukin gitu guys. Jadi di sini kita akan editnya di sini, di klik kanan, dataset and query. Nah, ini kita akan menambahkan
where kondisi. Tapi sebelum itu saya mau buat parameter dulu. Nih, parameternya itu saya bikin create parameter. Kita rename dulu, kita klik ke kanan. Parameter saya bikin namanya barcode aja ya, barcode ini. Kelas sisanya tuh default biarkan. Nah nih, udah. Kita geser lagi ke klik kanan, dataset and query. Kita masukin kondisi where. Nah, kita drag parameter ini ke sini. Nah, sampai sini saya mau masukin dalam kurung karena di sini kita ada kondisi where kondisinya is null or barcode sama dengan ini ya. Jika is null jika dia kosong, dia eksekusi yang ini. Cuman misalnya dia tidak kosong, dia akan memasukkan barcode berapa di parameter barcode ini, guys. Tutup kurung. Oke, tinggal di oke. Nah, kalau di preview kayak gini, guys, ya. Tuh, dia bakal meminta inputan parameternya. Misal kita masukin parameter yang ini, terus enter. Dia bakal mencetak yang ini dong ya. Nah, hanya satu doang yang dicetak, guys. Page 1 of 1 gini. Oke, coba kita preview lagi dan misalnya datanya kita kosongkan. Nah, ini kan kosong ya. Kalau tadi kan kita masukin ID yang ini ya, barcode ini, sorry. Nah, ini misalnya kita nggak masukin apa-apa, kosong nih, kita langsung enter. Nah, dia bakal mencetak semuanya, guys ya, gitu. Jadi fungsi dari if ini itu adalah ketika misalnya dia kosong, dia mengeksekusi ini ya kan, mengeksekusi ini ya, maksudnya mengeksekusi semua tanpa ada kondisi. Tapi jika ada isinya, ya udah dia akan mengambil barcode apa, where-nya, kondisinya apa, dan berarti dicetak satuan gitu, guys. Oke, mungkin teman-teman nangkap lah ya if sederhananya. Dan lalu gimana kita kirim ke NetBeans-nya? Kita compile dulu reportnya ini, kita compile. Sebelum saya compile mungkin segini aja dulu ya desain cetak barcode kita kali, dan saya cek desain umumnya itu kayak gini. Walaupun sebenarnya banyak ya desain-desain barcode yang lebih detail. Ada yang kadang barcode-nya itu dikombinasikan dengan label harga, ada yang barcode tok tanpa kode gitu-gitu lah ya. Cuman gitu, untuk saya sendiri kita desainnya kayak gini dulu aja ya. Dan untuk labelnya sendiri akan desain terpisah juga ya, guys ya. Cuman cara membuatnya mungkin hampir sama ya, karena mungkin yang kita ganti adalah cuman fill barcode-nya aja sih, gitu guys ya. Oke, di sini kita compile dulu. Ketika kita compile akan kebentuk file .jasper ya, guys. Lalu file Jasper ini kita pindahkan dan kita kirim ke project NetBeans kita. Jadi sini teman-teman bisa buka NetBeans-nya dulu. Oke, teman-teman bisa dibuka project kasirnya. Kalau yang lagi ngikutin, kalau nggak ngikutin ya bisa dipantau aja videonya ya. Nah, di sini kita akan buat service dulu ya. Tapi sebelum kita buat service, saya mau nunjukin library-nya yang kita gunakan ya. Jadi kan tadi di Jasper Soft Studio kan sebenarnya library bawahnya itu udah ada ya, barbecue, library barcode-nya maksudnya. Nah, tapi kalau di NetBeans dia kan nggak ada ya, jadi kita harus import sendiri. Dan di sini saya sudah import, itu adalah nih barbecue 1.5 beta 1.jar ya. Nanti saya taruh link library ini di deskripsi, jadi teman-teman bebas bisa digunakan ya. Oke, segini aja untuk library-nya, hanya ini aja yang kita pakai. Sisanya itu adalah library report ya, guys. Nih library report yang di video cara penggunaan Jasper Hub Studio sudah saya share library, teman-teman bisa download di situ. Nah, di sini karena sebenarnya kan barcode itu adanya di produk ya, tapi karena outputnya itu berbentuk Jasper report, jadi di sini kita akan buat service baru yang berisi file-file report ya. Jadi di sini akan kita buat namanya itu service report ya. Ini walaupun semuanya nggak isinya nggak hanya report, tapi
dibuatnya menggunakan Jasper Report gitu guys ya. Service report finish ya, teman-teman buatnya interface ya, jangan lupa interface service report, lalu double klik. Nah ini. Oke, lalu kita buat di sini misalnya void cetak barcode, void cetak barcode gini aja. Dan di sini kita akan menambahkan parameter jpanel lalu string barcode gini guys. Ini ya, jpanel kita import. Udah gini dong ya. Beres. Kita buat DAO di sini juga kita buat baru, tapi kita kopas aja deh ya. Kita kopas dari kategori, Ctrl C Ctrl V, kita rename. Jadi namanya itu adalah report DAO gini guys. Lalu kita remove ini dulu, kita remove semua ya nih, dan ini kita remove. Service kategori kita rubah menjadi service report ini guys. Nah, dia bakal minta implement, kita implement, hanya ada satu metode ini dia. Oke. Nah di sini saya udah ada contoh codingannya ya guys ya. Jadi saya kopas aja biar lebih cepat. Jadi teman bisa nambahkan codingannya. Ikutin codingannya saya seperti ini. Nih, ini codingan saya yang biasa saya pakai sih. Panel ini seri panel. Ini barcode gini. Ini saya barcode gini guys ya. Oke. Oh ya, selanjutnya kita kopas dulu ya file report yang ini yang udah kita buat. Klik kanan Ctrl C, klik kanan copy atau Ctrl C langsung. Terus teman-teman bisa buka project teman-teman ada di mana ya. Kebetulan saya di sini ada di sini project netbean. Dan oh ya, buat dulu package-nya. Di sini saya udah buat package ya, namanya com.kasir.report. Dan itu ada di aplikasi kasir, search kasir report. Nih saya paste di sini. Nih ya, cetak barcode.jasper. Dan kita arahin ini report path-nya ke source kasir report cetak barcode.jasper. Nah, di sini tuh sebenarnya kan codingan di sini tuh kayak gini dong ya guys ya, di sini. Nah kayak gini dong ya. Cuman di sini saya tambahin if untuk fungsi tadi guys. Jadi misalnya si user ini dia tidak memasukkan barcode, dia akan mencetak keseluruhan barcode-nya. Tapi misalnya si user melakukan input barcode, nah berarti dia akan mencetak hanya satu barcode guys ya. Ini. Lalu kita simpan ke dalam parameter ya. Lalu kita kirim ke dalam Jasper Print ini guys, Jasper Print Manager-nya. Lalu kita kirim ke dalam panel ya guys nih. Kita add layout-nya, lalu kita cetak di panelnya. Ini codingan di aplikasi inventory kayak gini sih saya. Oke, report DAO-nya hanya kayak gini doang. Kita sekarang ke form report-nya. Nah, di sini kita buat kita mungkin kopas dari apa ya, report kategori aja kali ya. Report kategori kita Ctrl C Ctrl V, kita namain form cetak barcode. Ini form cetak barcode. Nah ini sebenarnya banyak yang nggak akan kita pakai, jadi kita hapus saja. Nah dari sini sampai sini. Terus buttonnya pun desainnya ini sama. Panel tabel nggak kita pakai, kita hapus. Text field akan kita gunakan untuk yang lain, cuman ini kita masukin sini aja. Dan oke, perbarui nggak kita pakai, kita ganti batal gini guys, batal. Ini kita ganti print ini. Dan ini saya mau masukin satu panel baru ini untuk meletakkan hasil outputan ininya, printernya. Oke. Ini geser ke kanan. Oke.
segini. Dan saya masukin satu button lagi, yaitu adalah cetak satuan. Bisa cetak satuan sih, cetak gini guys. Cetak sama print sama sih ya. Preview kali saya, preview sorry, preview aja, preview ini. Bisa di sini bisa di sini. Di sini saya desainnya masih simpel banget, jadi belum ada bayangan, jadi kayak gini aja nggak apa-apa ya, gampang. Nanti kalau ada referensi lagi baru kita ubah di sini. Terus di sini oke, kita ubah button preview, terus ini button cetak, button print kali ya, button print. Ini button batal hanya mereset aja sih ini. Udah, kalau misalnya jelek gak apa-apa ya guys ya, nanti kita selesaikan aja. Terus oh ini namanya kita ubah. Nah di sini menunya sebenarnya saya bingung, menunya mau saya dalam barcode ke membuat menu sendiri atau di dalam menu produk ya. Jadi nanti produknya itu bisa di drop down. Nah cuman kali ini kita di dalam produk aja guys ya, jadi nanti produknya itu bisa di drop down, produk, terus barcode. Nah gini, terus di sini kita akan namain titelnya barcode gini guys. Terus ini kita panel panel view kali ya, gini panel view ya. Sudah kayak gini dong guys. Nah ini pasti merah-merah, dan ini yang merah kita abaikan aja, kita hapus aja nih. Lebar kolom kita hapus, layout form biarkan saja, button kita hapus ini. Nah ini kita hapusin dulu nih apa namanya, event-eventnya ya. Event-eventnya itu kita hapusin dulu karena akan kita ganti. Kita hapus batal, sorry, klik kanan properties event. Oke, ini apakah masih ada yang merah? Oh ya ini merah ya. Ini kita hapus design satellite out form. Ini juga kita nggak pakai ya guys ya. Ini jadi hanya layout form doang guys. Atas juga kita pakai, ini nggak pakai. Ini kita hapus. Nah dan ini kita kontrol blok, kita kontrol C, kontrol F, select, kita ganti menjadi service report. Kategori DO nya Ctrl C Ctrl F, select, report DAO gini guys ya. Nah sudah sih kayak gini. Oh text fillnya belum kita rubah, text fill barcode ini guys. Nah di sini saya masukin dulu ininya placeholdernya, masukkan barcode untuk cetak satuan ini ya. Maksudnya kalau misalnya satuan masukin barcode, misalnya enggak ya nggak usah gitu guys. Oke, terus kita klik preview, double klik ini, lalu kita panggil panel view. Panel view itu adalah yang ini ya guys ya, yang ini panel view. Terus remove, jadi kalau ada di atasnya itu kita remove semua. Oke, baru kita buat variabel barcode, dimana nilainya itu kita dapatkan dari text fill barcode ya. Oke, text barcode, lalu kita panggil service. Dalam service harusnya udah ada cetak barcode ya guys ya. Kita ambil. Nah kita kirim nilai-nilainya itu pertama adalah panel view ini, kita kirim ke sini. Terus stringnya itu barcode ya, nih kita kirim ke sini. Sudah sih kayak gini doang, sudah bisa kita tes. Tapi sebelum kita tes, kita ke menu dulu. Nih di sini saya udah menambahkan menu ya, jadi sebelumnya tuh kayak gini guys, nih kayak gini ya. Nah terus saya tambahkan jadi kayak gini ya, koma, tambahin petik. Nah ini mungkin saya ganti deh, saya gini guys, manajemen produk. Terus ntar gini, Ctrl C paste, Ctrl C,
paste. Nah ya gini. Ini jadi ada produk, barcode, label ya. Jadi akan sedikit kita ubah nih. Udah kayak gini dong. Teman-teman bisa kalau mau ngikutin bisa diganti kayak gini. Terus kita ke main. Nah di main, di sini defaultnya kayak gini ya. Jadi di dalam tadi manajemen menu itu ketika diklik dia akan memunculkan 3 drop down. Nah masing-masing drop down itu akan kita hubungkan dengan ini indeks ini. Pertama, drop down pertama itu adalah untuk form produk ya kan. Terus drop down kedua itu baru menu barcode ya guys ya. Nih menu drop down ketiganya nggak usah dulu, kayak gini ya. Drop down kedua itu kita ganti ini menjadi oke, ini ada model karyawan, kita hapus dulu, teman-teman buka. Kita nggak pakai ini. Kita hapus. Nah, kayak gini ya. Tambahin buka kurung, tutup kurung. Sudah kayak gini dong. Kita tes run. Kita admin dan nih. Jadi otomatis kayak gini dari guys ya. Ada drop down-nya dan kita klik bakal memunculkan 3 submenu ya, submenu ya, benar submenu. Produk masih di data produk. Barcode. Nah, oke di sini warna dasarnya mau saya ubah dulu jadi putih. Saya lupa. Ini dasarnya dia bukan putih. Sudah putih kok guys ya. Nih. Ini udah kayak gini dan ini nggak apa deh. Kenapa itunya juga ikut putih ya guys ya? Nih. Ya udah deh. Abaikan dulu deh, kita cetak dulu berhasil atau enggak, atau ada error. Barcode harusnya dia di sini cok, kenapa ini enggak ada? Kita masukin barcode, nggak usah masukin barcode dulu deh, kita preview langsung. Nah ini kan dia langsung muncul semua ya guys nih, page 1 of 3 nih, 1, 2, 3 ini guys ya. Nah kalau kita masukin barcode gini, masukin sini terus preview, bakal hanya mencetak 1 doang guys ya. Mantap ya. Nih kalau kita hapus lagi bakal mencetak 3 nih. Temen perhatikan yang bawah ya, dia kecil banget sih tampilannya gitu guys ya, dan berhasil sih. Mantap ya, kurang lebih kayak gini lah guys ya. Ini kenapa kecil ya, emang karena label itu kecil ya guys ya, bukan gede ya. Jadi kayak gini. Dan di sini kayak gini doang ya guys ya, simple doang sih. Nggak ada reka-reka ya guys ya. Nah kalau nanti label juga sendiri, kenapa nggak saya gabungkan biar nggak ruwet aja sih. Males ini guys ya, rubah-rubah. Setelah kita preview kan kita cetak ya. Nah tombol print itu sebenarnya ada di sini guys nih. Nih tombol printer nih, kita print. Nah bakal milih akan menu pop-up print dan kita pilih printernya apa, dan udah kita setting properties ukuran kertasnya bla bla bla. Di sini saya nggak ada printernya, jadi saya nggak bisa ngetes atau membuat codingan dimana ketika kita klik tombol print itu dia akan langsung ngeprint tanpa harus kita menyeting-nyetingnya lagi gitu guys ya. Jadi di sini ya udah tombol print yang disediakan tuh kayak gini saat ini. Cuman kan umumnya harusnya di aplikasi yang sudah udah dipakai secara public ya kan, harusnya ketika di tombol print ya udah dia langsung keluar di printer thermalnya gitu ya guys ya. Mungkin gini sih tampilannya, dan cuman di sini saya nambahkan tombol print lagi baru deh. Sebenarnya sama fungsinya kayak gini, cuman kan kadang orang nggak kelihatan ya ini tombol-tombol apa gitu, dan kecil banget nih ya. Jadi di sini akan saya tambahkan fungsi button printnya ya guys. Jadi di sini kita akan buat if baru, bukan if baru tapi service baru. Itu adalah print ini, print barcode ya, print barcode-nya. Voice cetak barcode, JPEG
ini print barcode. Ini ya. Terus kita ke DAO, kita implement all method. Ini di sini codingannya sebenarnya hampir nggak jauh beda. Jadi kita kopas yang atas terus ke bawah. Cuman kita akan mengganti beberapa bagian, yaitu ini. Ya, ini kita hapus. Jadi dia gini, Jasper print bla kita sudah dapat report path, parameter nama koneksinya. Lalu kita panggil Jasper print manager, kontrol spasi, terimport otomatis ya. Nih, terimport otomatis tadi ini. Jasper print manager titik. Nah, di sini itu ada beberapa pilihannya. Mana saya tahu itu kita print page, bukan print report. Nih, print report, dan kita buat yang print ini, print dan true. Ini guys. Dan di sini kondisinya sama ya, kalau dia kosong ya dia nyetak semua, kalau ada isinya dia bakal nyetak satu doang. Lalu kita panggil di dalam view-nya. Ini sama kayak gini, dan kita double klik ini, paste. Cuman bedanya ini kita ganti menjadi print barcode. Karena nggak ada parameter panel, kita hapus. Ini guys. Dan ini kita remove panel view-nya. Sudah kayak gini aja. Oke. Kita tes print. Oke, pertama kita tes preview semua dulu, belum. Terus kita print. Nah, ini ya, sama ya, muncul dialog printnya, gini guys. Terus kita close, misalnya kita ada isinya. Oh ya, tadi kan ini kan ada 3 ya. Kalau kita print, itu juga ada 3 nih, page halaman 1 dari sampai 3. Kalau ada isinya, kita preview, ini 1 doang, kita print, dia bakal halaman 1 doang. Itu guys, mantap ya. Berhasil. Oke. Dan ya kita tambahin tombol batal ini ya. Batal ini mungkin kita buat ini aja, buat setting set text kosong, terus kita remove gini. Terus setelah remove tuh kita panggil ini guys, panel revalidate, lalu panel view repaint ini ya. Kita tes run. Oke, kita tes misalnya ada isinya, preview. Nah, terus kita bakal mereset lagi. Nah, cuman di sini saya mau ngatasin ini nih, kenapa dia nggak kelihatan ya guys ya. Apakah karena ini dia warnanya sama ya? Kita warna hijau gini deh. Oh iya benar. Di sini dia kecetaknya itu warnanya ini ya guys ya. Abu-abunya itu sama. Nih. Di layoutnya ini kita sama nih. Coba ya saya gini kan. Wait, sorry. Ini saya matikan deh ya, gini. Terus saya tes running. Elemen produk. Nah, nih kelihatan ya. Dia kelihatan warna abu-abunya nih. Terus kalau kita preview bakal ada. Ini guys ya, mantap. Dan ya, mungkin segini dulu guys video kali ini ya. Video singkatnya, dan di next video kita akan buat nyetak label. Sebenarnya kalau teman-teman udah nangkep cara pembuatan barcode ini ya, label itu udah bisa dibuat sih, dan bisa dilanjutkan pembuatan menu yang lainnya gitu. Cuman kalau teman-teman pengen ngikutin banget ya, diharapkan tunggu nanti kita akan buat menu labelnya, menu
Saya ada rencana buat menu ini sih, menu menu pergantian password ya. Cuman di sini menu pergantian passwordnya itu saya masukin ke dalam karyawan ya. Manajemen user di sini ya, di dalamnya. Oke guys, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi ngikutin playlist ini guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.